A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi dalam kajian kalam. Pada kajian sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang berbagai mazhab kalam, di antaranya mazhab Ibadiyah, mazhab Jahmiyah, Maturidiyah, dan seterusnya. Pada kajian kali ini kita akan membahas mazhab Mu'tazilah. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas berkenaan dengan mazhab Mu'tazilah pada sesi ini. Yakni yang pertama tentang apa itu Mu'tazilah dan sejarah kemunculannya, kemudian metode pemikiran Mu'tazilah dan pembagian mazhab Mu'tazilah. Kita mulai pada bahasan yang pertama. Mazhab Mu'tazilah didirikan oleh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini hidup pada 80 hingga 131 Hijriah di awal abad kedua Hijriah. Pada masa itu masalah para pelaku dosa besar, hukum duniawi dan akhirat menjadi satu topik pembahasan yang serius di kalangan para mutakalimin. Seperti halnya misalnya kaum Khawarij meyakini bahwa para pelaku dosa besar adalah musyrik dan kafir. Jika meninggal dunia sebelum bertobat, maka mereka akan menghadapi siksa abadi di akhirat. Itu adalah pendapat dari kaum Khawarij. Akan tetapi sebagian besar umat Islam meyakini bahwa mereka para pelaku dosa besar itu tetap dihukumi mukmin yang fasik, dan Hasan Basri berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Jadi ada yang berpendapat para pelaku dosa besar itu fasik, ada yang berpendapat munafik, dan ada yang berpendapat musyrik dan kafir. Nah, dalam situasi dan kondisi semacam ini, Wasil bin Atha, yaitu murid dari Hasan Basri, mengungkapkan pendapat baru yang menyatakan bahwa kata iman adalah kata pujian dan merupakan ungkapan bagi sekumpulan sifat dan karakter yang terpuji. Sekali lagi, Wasil bin Atha yang menjadi murid Hasan Basri mengungkapkan pendapat baru bahwa iman adalah kata pujian dan merupakan ungkapan bagi sekumpulan sifat dan karakter yang terpuji. Para pelaku dosa besar yang telah kehilangan sebagian sifat-sifat itu, maksudnya para pelaku dosa besar adalah orang-orang yang telah kehilangan sifat-sifat karakter yang terpuji tersebut. Sedangkan kata kefasikan atau fisq itu sendiri artinya adalah kata celaan. Karena itu orang-orang fasik tidak bisa disebut mukmin atau orang beriman. Dan dari sisi lain, oleh karena mereka meyakini tauhid dan memiliki sifat terpuji lainnya, maka mereka tidak disebut sebagai musyrik dan kafir. Jadi oleh karena mereka masih meyakini tauhid, mereka tidak dapat disebut sebagai musyrik dan kafir. Nah, kesimpulan yang harus dikatakan adalah bahwa kata kefasikan adalah merupakan batas tengah antara iman dan kafir. Jadi yang disebut dengan fasik itu adalah di tengah-tengah antara iman dan kafir. Kemudian persoalan pelaku dosa besar, mereka itu bukan mukmin dan bukan pula kafir.
Tetapi karena pada hari kiamat manusia itu tidak lebih dari dua golongan saja, yakni penghuni surga dan penghuni neraka, seperti dinyatakan di dalam Al-Quran, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Sekelompok masuk surga dan sekelompok masuk jahanam. Di dalam surat Syura, surat yang ke-42 ayat ke-7. Dan surga adalah tempat orang beriman dan orang soleh. Jelas ya ayatnya ya, hanya ada dua kelompok. Para penghuni surga dan para penghuni neraka. Nah, dengan demikian orang fasik itu meninggal dunia sebelum bertobat, maka mereka akan hidup kekal di neraka. Nah, pendapat yang semacam ini disebut dengan manzilah baina al-manzilatain. Posisi di antara dua posisi. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Alasan penamaan Mu'tazilah. Berkaitan dengan penamaan Mu'tazilah, dapat dikatakan bahwa setelah Wasil bin Atha menyampaikan pendapat tersebut, dia dan para pengikutnya meninggalkan majelis Hasan Basri. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, Wasil bin Atha adalah murid Hasan Basri. Dan mereka pun dikenal dengan Mu'tazilah. Dalam hal ini disebutkan juga antara alasan yang lain di mana kurang bermanfaat jika saya katakan di sini. Tetapi poinnya adalah perlu diperhatikan bahwa gelar i'tizal atau meninggalkan atas Mu'tazilah itu belum pernah ada sebelumnya. Ya, gelar itu belum ada sebelumnya. Ini pendapat seorang ulama. Belum pernah ada satu kelompok yang dinamakan dengan nama tersebut. Kemudian Hasan bin Musa Nukhbati, salah satu pengarang Imamiyah, Firaq al-Syiah, abad ketiga Hijriah, menjelaskan bahwa gelar Mu'tazilah disematkan untuk pertama kali kepada mereka yang berbaiat pada Ali bin Abi Thalib setelah Utsman terbunuh. Tetapi mereka meninggalkan berbagai medan pertempuran dan mereka tidak mendukung dan tidak pula memusuhi Imam Ali. Nah, siapa di antara mereka? Abdullah bin Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Muhammad bin Maslama Ansori. Kemudian menambahkan kelompok ini sebagai para pendahulu kaum Mu'tazilah. Ini pendapat dari Musa Nukhbati. Nah, dengan demikian menggabungkan dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ini pendapat ulama ya di kalangan Imamiyah. Misalnya Syekh Mufid mengatakan bahwa i'tizal di dalam ilmu kalam di mana perkara ini tidak pernah ada sebelumnya. Tetapi i'tizal yang dimaksud Nukhbati adalah i'tizal dalam politik yang terjadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib atau khalifah yang keempat. Dengan memperhatikan apa? Dengan memperhatikan bahwa pada masa Perang Jamal, Wasil bin Atha juga memiliki akidah i'tizal politik. Ya, artinya sebagaimana yang dijelaskan Nukhbati tadi. Bahwa pertama kali disematkan berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib setelah Utsman terbunuh, mereka meninggalkan medan pertempuran dan mereka tidak mendukung dan tidak pula memusuhi Ali bin Abi Thalib. Itu namanya i'tizal politik. Dan ia meyakini bahwa salah satu dari dua kelompok yang berperang adalah menyimpang dari jalan yang benar. Berarti ya, dalam konteks peperangan kedua belah pihak dinyatakan dua-duanya tidak benar.
ya. Maka dapat dikatakan pula bahwa selain menyematkan ya disebut dengan i'tizal dalam ilmu kalam, juga akhirnya i'tizal dalam politik. Karena itu, maka penjelasan Nuhbati berkaitan dengannya dan para pendukungnya adalah benar. Ini adalah pendapat dari Syekh Mufid. Kemudian kita masuk pada metode pemikiran Mu'tazilah. Dalam berbagai pembahasan ilmu kalam dan tafsir-tafsir ayat Al-Quran, Mu'tazilah menggunakan metode akal dan penalaran rasional. Ya, sekali lagi, dalam pembahasan ilmu kalam dan tafsir Al-Quran, Mu'tazilah menggunakan metode akal dan penalaran rasional. Artinya, di dalam mazhab kalam, pasti pegangannya adalah Al-Quran ya. Tetapi bagaimana menafsirkan Al-Quran dan pembahasan ilmu kalam, itu masing-masing memiliki metode. Nah, dalam konteks Mu'tazilah, mereka menggunakan metode akal dan penalaran rasional. Ketika hasil argumentasi rasional itu bertentangan dengan pengertian lahiriah wahyu, artinya bertentangan dengan wahyu Al-Quran dan hadis, maka orang-orang Mu'tazilah melakukan penakwilan pada pengertian lahiriah. Dengan cara ini, orang-orang Mu'tazilah menciptakan keselarasan dan kesesuaian antara akal dan agama. Jadi maksudnya adalah agar akal dan agama itu agar sesuai, tidak bertolak belakang. Para filsuf Muslim juga menggunakan metode ini dengan perbedaan bahwa Mu'tazilah di satu sisi menggunakan penalaran dialektis atau jadal, sementara para filsuf Muslim menggunakan penalaran demonstratif atau burhani. Kemudian kita masuk pada pendapat dari Muhammad Iqbal Lahore. Muhammad Iqbal Lahore mengidentifikasi atau menyifati orang-orang Mu'tazilah adalah pada awal-awal abad kedua Hijriah, Wasil bin Atha, murid Hasan Basri, seorang di antara ulama ternama dalam ilmu kalam, mendirikan aliran Mu'tazilah. Kemudian mencanangkan atau mempopulerkan penalaran rasional dalam dunia Islam dan seterusnya. Para cendekiawan Mu'tazilah menjelaskan bahwa topik tauhid ya dengan menggunakan argumentasi dialektika atau jadali yang merupakan salah satu kebanggaan mereka terhadap kaum muslimin yang dianggapnya tidak konsisten dalam menjalankan agama. Kemudian kita masuk pada pendapat yang lain. Ahmad Amin juga menjelaskan metode pemikiran kaum Mu'tazilah sebagai berikut. Mereka tidak seperti yang lain dalam mempercayai ayat-ayat mutasyabihat. Mereka mengumpulkan ayat-ayat tentang satu perkara yang biasanya tampak seakan-akan ada pertentangan di antara ayat-ayat tersebut, seperti ayat-ayat tentang jabr, keterpaksaan dalam bertindak, dan ikhtiar, kehendak bebas, tajsim dan tanzih. Mereka melakukan satu pertimbangan dengan menggunakan akal, dan mereka memperoleh hasil dari metode itu berupa pendapat atau pandangan atas berbagai masalah. Selanjutnya, ya, kata Ahmad Amin, orang-orang Mu'tazilah itu menakwilkan ayat-ayat yang pengertian lahiriahnya bertentangan dengan pendapat tersebut. Kemudian dengan demikian, metode takwil adalah metode terpenting di tengah kaum mutakalim Mu'tazilah dan merupakan pembeda yang sangat menonjol antara metode mereka dengan metode salaf. Kemudian di antara faktor yang mendorong ya
kecenderungan metode rasional itu adalah perselisihan dan perdebatan kalam dengan ulama ahlul kitab dan para penyembah berhala. Oleh karena itu, dalam berdialog dalam berdialog Al-Quran dan hadis tidak dijadikan hujah ya, karena yang dihadapi ahlul kitab dan para penyembah berhala tidak dijadikan hujah, tapi harus berdasarkan pada apa? Perkara-perkara yang diterima oleh seluruh akal manusia. Kemudian mereka pun selanjutnya mengukuhkan metode akal yang dimaksud. Nah, akibatnya menurut Ahmad Amin, mereka kaum Mu'tazilah ini cenderung pada metode filsafat atau penalaran rasional. Kemudian kita masuk pada pendapat selanjutnya. Muhaqqiq Lahiji dalam menjelaskan definisi Mu'tazilah mengatakan, dan kelompok ini menggunakan pendapat akal. Sementara itu, ayat-ayat dan hadis-hadis yang pengertian secara lahiriah tidak sesuai dengan pendapat dan rasionalisasi mereka segera menakwilkan berdasarkan metode penalaran rasional. Oleh karena itu, menurut Muhaqqiq Lahiji, metode pemikiran Mu'tazilah adalah cenderung pada metode rasional dan takwil dan merujuk berbagai redaksi ilmu kalam dan penafsiran mereka, maka dapat disaksikan dengan metode tersebut. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, pembagian kelompok Mu'tazilah, Basrah, dan Baghdad. Mutakalim mazhab Mu'tazilah sebenarnya terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah Mu'tazilah Basrah, kemudian kelompok yang kedua adalah Mu'tazilah Baghdad. Kita masuk pada Mu'tazilah Basrah. Pada dasarnya, Mutakalim Basrah adalah para pendiri mazhab Mu'tazilah. Pemimpin mereka adalah Wasil bin Atha yang wafat pada 131 Hijriah dan Amr bin Ubaid yang wafat pada 143 Hijriah. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah Basrah yang cukup ternama diantaranya Abul Hud Zail Alaf yang wafat pada 226 Hijriah. Kemudian Ibrahim bin Syar Nadzam yang wafat pada 231 Hijriah. Muammar bin Ibad yang wafat pada 220 Hijriah. Ubad bin Sulaiman wafat pada 220 Hijriah. Hisham bin Amr Futi yang wafat pada 246 Hijriah. Abu Ali Jubai wafat pada 303 Hijriah. Abu Hashim Jubai wafat pada 321 Hijriah. Qadi Abdul Jabbar wafat pada 415 Hijriah. Abul Husain Basri wafat pada 436 Hijriah. Kemudian keterangan selanjutnya bahwa pada akhir abad kedua Hijriah muncul cabang Mu'tazilah di Baghdad yang pendirinya adalah Bishr bin Mu'tamar Hilali yang wafat pada 210 Hijriah. Sementara cendekiawan Mu'tazilah Baghdad yang ternama adalah Samamah bin Ashrash wafat pada 234 Hijriah. Ja'far bin Mubashir wafat pada 234 Hijriah. Ja'far bin Harb wafat pada 236 Hijriah. Ahmad bin Abi Daud wafat pada 240 Hijriah. Abu Ja'far Iskafi wafat pada 240 Hijriah. Abul Husain Khayyat wafat pada 311 Hijriah. Dan Abdul Qasim Balakhi Ka'bi wafat pada
317 Hijriyah. Nah, itulah di antara tokoh-tokoh Mu'tazilah Bashrah dan Baghdad. Jadi, pada saat kita mengkaji dan kita menemukan nama-nama tersebut, kita bisa mengidentifikasi Mu'tazilah kelompok mana. Ini adalah signifikasi saya menjelaskan tentang tokoh-tokoh tersebut. Kemudian, keterangan selanjutnya, terdapat kesamaan dalam prinsip umum ya, dan metode pemikiran para pendukung dua madrasah kalam tersebut. Akan tetapi, sebagian masalah kalam ada pendapat dan pandangan mereka yang berbeda. Ada sama, ada yang berbeda. Ada hal-hal yang menyamakan dan ada hal-hal yang membedakan. Pada umumnya, pandangan Mu'tazilah Baghdad lebih mirip dengan Imamiyah. Nah, ini dikatakan, ini menurut Syekh Mufid, contoh-contoh kesamaan tersebut dalam Awail al-Maqalat. Jadi bisa ditemui di situ. Selain itu, Syekh Mufid juga menulis buku berjudul Al-Muqni'ah yang khusus membahas persamaan tersebut. Dan di dalamnya dijelaskan pendapat dan pandangan Mu'tazilah Baghdad yang sama dan sesuai dengan riwayat Ahlul Bait. Ini pandangan Syekh Mufid. Nah, itulah di antara keterangan tentang mazhab Mu'tazilah secara ringkas ya. Pertama tadi tentang pengertian Mu'tazilah, kemudian alasan penamaan Mu'tazilah, metode pemikiran Mu'tazilah, pembagian Mu'tazilah, Mu'tazilah Bashrah dan Baghdad, dan pendapat yang beririsan atau yang berbeda dengan dua mazhab Mu'tazilah tersebut, dan juga ada kemiripan dengan mazhab Imamiyah. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.